kita memberi kesempatan kepada jemaah untuk menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan topik kita pada malam hari ini. Kami persilakan. Iya, silakan Pak Rusdan. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya tidak bawa pulpen ini, lupa saya. Tanya saya, apakah semua umat muslim itu masuk surga meskipun dia berbuat fasik? Kemudian apakah orang kafir itu pun bukan masuk neraka meskipun dia berbuat baik? Bukankah Allah itu maha bijaksana? Bukankah Allah yang akan menciptakan kita menjadi mukmin dan kafir? Iya. Iya, bagus itu pertanyaan. Silakan Pak. Langkah yang ketiga Pak Haji Irbani. Ya, silakan Pak langkah ketiga. Waalaikumsalam. Bahwa setiap perbuatan itu pasti akan ada. Iya. Yang saya pertanyakan, mana letak perbuatan-perbuatan yang dihukumi mubah oleh Tuhan? Iya. Oke. Pak Haji Irbani silakan. Assalamualaikum Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rasa takut kepada Allah. Apakah rasa takut kepada zat Allah atau kepada ancaman Allah, azab Allah? Iya. Itu yang kedua, apa beda ampun dan maaf? Iya. Iya. Silakan Ustaz. Singkat-singkat itu. Iya. Iya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu wa ba'du. Orang muslim semuanya akan masuk ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala, dengan syarat mereka tidak membatalkan keislamannya dengan berbuat kesyirikan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ. Barang siapa yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mengharamkan bagi dia surga dan tempat kembalinya adalah neraka. Orang muslim terbagi-bagi menjadi beberapa golongan dalam kriteria masuk surga. Ada orang muslim yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Tidak dihisab, subhanallah, tidak ditanya-tanya, langsung masuk surga. Seperti misalnya kalau tamu kehormatan presiden misalnya datang berkunjung ke negara lain, mana ada presiden yang lewat imigrasi, lewat pemeriksaan, lewat ini, tidak ada. Bahkan di pintu pesawat langsung disambut oleh sekelas menteri biasanya yang menyambut mereka di bandara. Langsung dinaikkan mobil kehormatan, dibawa ke tempat yang paling bagus, penginapan di negeri tersebut. Keamanannya super ketat. Kira-kira gambarannya demikian. Tidak ada yang tanya-tanya paspornya mana, ininya mana, itunya mana, tidak ada. Tanpa hisab sama sekali. Siapa mereka itu? Rasulullah SAW mengabarkan 70.000 jumlahnya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala kembali memberikan nikmatnya kepada umat ini. Setiap satu orang dari 70.000 orang itu ada 70.000 lagi di belakang. Jadi jumlahnya berapa itu? Ciri-cirinya mereka orang-orang yang sangat bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya sangat bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi mau berbuat kesyirikan. Namanya orang yang sangat bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang paling top dari kalangan kaum muslimin.
Kemudian setelah itu ada orang yang dihisab, ditimbang amal perbuatannya. Ternyata hasil hisabnya boleh masuk surga. Alhamdulillah, masuklah mereka ke dalam surga. Walaupun ditanya-tanya terlebih dahulu, memang melalui pemeriksaan ini dan itu masuk surga mereka. Golongan yang ketiga, orang yang subhanallah pemeriksaannya alot sekali. Kalau gambarannya mungkin ada bau-bau teroris sehingga negara tidak mau masukin dia. Ini gimana ini, kok ada sinyal-sinyal tidak beres ini orang ini. Ternyata amal keburukannya lebih berat. Tapi alhamdulillah ada pemberi syafaat yang bisa menolong dia. Wah, ini orang saya kenal, sini masuk surga. Wah, ini masya Allah sudah tidak apa-apa kok dia ini, baik orangnya, dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orangnya dimaafkan karena emang dia tidak melakukan kesyirikan, tidak berbuat hal-hal yang terlampau hebat sekali. Bahkan barangkali ada amalan-amalannya yang menolong dia. Akhirnya masuk surga dia dengan syafaat. Golongan yang berikutnya, ada orang-orang muslim yang sama sekali tidak dapat syafaat. Amal keburukannya lebih besar. Akhirnya mereka harus dicampakkan ke dalam neraka, waliyadzubillah. Ada yang sebentar di neraka, cuma dicelup sedikit saja terus kemudian masuk surga. Ada yang lama di neraka, waliyadzubillah. Ada yang sudah di neraka dikasih syafaat. Ada yang lama di neraka sampai habis dosa-dosanya, sampai orang yang terakhir keluar dari neraka. Bagian surganya subhanallah sebesar dunia dan seisi. Saking kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan khawatir. Yang penting kita tidak membatalkan keislaman kita. Kita semua masuk surga. Tapi khawatirlah masuk neraka walaupun hanya sebentar, walaupun hanya dicelup saja karena 1 detik. Di dunia ini tidak tahu berapa tahun di neraka sana. Waliyadzubillah. Yang paling ringan, bayangkan yang paling ringan siksaan di neraka. Sudah kita baca hadisnya. Diletakkan bara api di telapak kaki yang mendidih kepala. Apalagi yang di bawah kepala, tidak tahu sudah, bukan mendidih lagi namanya. Kepala yang jauh saja sudah mendidih, baru baranya saja. Ini yang paling ringan. Sangat menyiksa tentunya. Ya, kita berharap kita jadi orang yang golongan yang nomor 1 tadi itu. Semua kita lah jadi orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab sedikit pun, langsung masuk surga. Kemudian masalah orang kafir. Orang kafir bagaimanapun hebatnya perbuatan baiknya, akan tetapi dia tidak berbuat baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja intinya. Intinya Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan kita ini balas perbuatan baik Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kepada manusia, bukan kepada manusia saja, tapi kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menciptakan dia, yang telah memberi dia rezeki, yang sama sekali tidak bisa dibalas dengan apapun oleh manusia itu. Sedikit yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak banyak. Akui Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan, itu saja. Itu saja. Tidak ada yang lain. Niscaya dia akan masuk surga. Apa yang sedikit ini berat untuk manusia? Yang sedikit ini berat untuk orang-orang kafir non-muslim. Walaupun dia tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, yang penting dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, masuk surga. Masuk surga. Walaupun lama di neraka, masuk surga. Apalagi dia punya kebaikan yang banyak sekali. Tapi tiket masuk surga itu akui Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan. Itu saja yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akui Rasulullah SAW sebagai Nabi, selesai sudah.
Oleh karena itu Rasulullah SAW berkata kepada paman beliau, pamannya subhanallah luar biasa, pasang badan supaya Rasulullah SAW tidak dibunuh oleh orang-orang musyrik. Bayangkan kalau tidak ada pamannya, kita tidak tahu bagaimana nasib Rasulullah SAW. Pamannya Rasulullah SAW kalau diceritakan di Sirah Nabawiyah itu luar biasa. Tidak ada yang sehebat perjuangan paman Rasulullah SAW. Azan dulu kelihatan. Iya, kita azan dulu. Menarik sekali, nanti kita lanjutkan. Ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Jadi paman Rasulullah SAW yang begitu berjasa, Rasulullah SAW sangat menyayangkan jasa-jasa beliau, akan hilang begitu saja. Sehingga beliau SAW berjuang di akhir hayat paman beliau, di napas-napasnya terakhir. Beliau Rasulullah SAW bersabda, ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, kalimatan, satu kalimat saja, uhajjulaka biha indallah, yang aku pakai nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai alasan supaya engkau tidak disiksa di neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi paman beliau enggan. Begitu besar jasanya, enggan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih. Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkah yang mereka berikan, sumbangan-sumbangan, kebaikan-kebaikan yang mereka berikan, tidak ada yang menghalanginya untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, illa annahum kafaru billahi wa birasulih, kecuali satu saja, karena mereka kufur, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Allah yang menerima ini amalan-amalan tersebut, bukan kita manusia, bukan. Kalau kita ya sudah, balasnya terima kasih, kita kasih hadiah balik orangnya. Orang berbuat baik kepada kita, orang kafir non muslim, ya kita baikin mereka, kita balas pemberiannya, kita kasih hadiah. Manusia memang hanya bisa seperti itu. Kalau mau balasan dari Allah Subhanahu wa taala, buat amalan tersebut bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, satu saja syaratnya, beriman kepada Allah dan Rasulnya, selesai urusan. Jadi bukan merupakan sesuatu yang tidak adil dari Allah Subhanahu wa taala. Adil. Kenapa adil? Karena dia berbuat baik, dibalas perbuatan baik oleh manusia, selesai. Kalau mau dia dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka berbuat baik satu saja kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya, selesai urusan. Dan juga apa yang selama ini mereka berikan kepada sesama manusia, orang-orang non-muslim yang baik-baik misalnya, berbuat baik untuk sesama manusia. Asal sumber kebaikan itu dari mana sih? Dari Allah Subhanahu wa taala. Uang yang mereka dapat dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan sesuatu yang baru yang mereka bisa simsalabim, saya dapat, bukan dari Allah saya kasih untuk kamu. Bukan. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sesuatu yang hebat-hebat amat. Namun demikian kita akui, kalau mereka berbuat baik, kita balas perbuatan baik. Kalau mau dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, satu kuncinya berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, satu saja, yaitu beriman kepada Allah dan Rasul. Wallahu taala alam, barangkali demikian. Dan itu memang sudah keputusan dari Allah, kita tidak bisa ganggu gugat. Dan itu adalah keadilan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dialah yang maha adil. Kemudian yang berikutnya tentang kedudukan sesuatu yang mubah. Kita semua mengenal bahwasanya agama kita ini terdiri dari 5 hukum untuk setiap
amal-amal perbuatan yang kita kerjakan. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, dan ada yang haram. Definisinya kita semua hafal. Yang mubah itu yang tidak ada dosa dan tidak ada pahalanya. Boleh dikerjakan, silakan. Dikerjakan tidak berdosa dan juga tidak dapat pahala. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Nanti di akhirat bagaimana sih kedudukannya perbuatan-perbuatan yang mubah ini? Karena sesuatu yang boleh, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, yang seperti ini tidak akan menjadi sesuatu yang memberatkan timbangan maupun yang mengurangi timbangan, tidak. Sesuatu yang mubah ya dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Hisabnya bagaimana? Hisabnya ya jalan seperti biasa. Ya mubah ya tidak diberikan apa-apa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang kita yang bisa memanfaatkan yang mubah-mubah menjadi sebuah ibadah, dapat pahala di baliknya. Seperti misalnya makan, itu perbuatan yang mubah. Tapi kalau niatnya untuk memperkuat fisik kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian makan itu bisa menjadi mendatangkan pahala untuk kita. Hal-hal yang mubah bisa mendatangkan pahala, tergantung dari niatnya. Wallahu ta'ala alam. Barangkali demikian. Kemudian yang berikutnya, saya mohon maaf. Iya. Apa perbedaan ampun dengan maaf? Iya. Yang pertama yaitu perbedaan ampun dengan maaf. Wallahu ta'ala alam. Saya tidak pintar bahasa Indonesia. Sepertinya barangkali kita harus buka kamus bahasa Indonesia, karena memang terjemahan-terjemahan itu biasanya sama saja mengartikan maha pemberi maaf, maha pemberi ampunan. Atau barangkali saya tidak tahu kalau perasaan kita kalau mohon ampun itu kepada orang yang atau zat yang lebih tinggi dari kita, barangkali dari kekuasaan dan sebagainya, itu kita mohon ampun. Tapi kalau maaf barangkali antara sesama, itu menurut perasaan, barangkali seperti itu. Tapi yang cocoknya itu memang kita ngelihat kamus bahasa Indonesia, karena memang bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab sama-sama saja itu, ya. Sama-sama saja kalau kalimat-kalimat dalam bahasa Arab. Walaupun dalam bahasa Arab itu ada ungkapan-ungkapan barangkali yang berbeda-beda, dan itu memang harus kembali juga ke kamus bahasa Arab. Jadi ya wallahu ta'ala alam ya, barangkali mungkin nanti kalau ada waktu kita akan murojaah lagi kamus-kamus bahasa Indonesia, bahasa Arab. Karena memang kamus bahasa Indonesia itu penting juga ya, untuk ustadz-ustadz, dai-dai, untuk kita-kita supaya bisa meluruskan kalimat itu, kamus bahasa Indonesia penting. Satu lagi terakhir. Iya. Kemudian yang berikutnya tentang rasa takut kepada zatnya atau kepada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepada siksanya, kepada siksanya, iya. Iya. Siksanya. Jadi jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, rasa takut itu yang pertama yang kita bangun, yaitu kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari situ kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan siksaan-siksaan untuk memberikan hukuman. Karena itu dari Allah Subhanahu wa taala maka kita takut juga akan hal tersebut. Jadi bukan merupakan sesuatu hal yang bertentangan, seperti sorga dan pahala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sorga itu adalah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita diminta untuk berlomba-lomba mencari sorga Allah, mencari rahmat Allah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang satu. Begitu juga dengan yang namanya takut. Takut siksaan Allah yang diciptakan oleh Allah dalam bentuk neraka. Itu juga termasuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam. Demikian barangkali kita cukupkan sampai di sini.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu bertakwa, yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berharap sehingga kita semua dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala kelak. Wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.